RPP model baru dalam kurikulum 2013. Dalam kebijakan terbaru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebebasan pada guru untuk menyusun, merancang, hingga mengembangkan format rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Dengan penyederhanaan RPP model baru ini, diharapkan beban administrasi guru menjadi lebih ringan. Jika semula RPP disusun dalam begitu banyak komponen, ini hanya butuh 3 komponen dalam satu halaman atau RPP satu halaman untuk menggambarkan keseluruhan dari RPP yang disusun guru. Dalam penyusunan RPP satu lembar ini, terdapat penyederhanaan dari banyak komponen menjadi 3 komponen inti, dari yang semula 13 komponen. 3 komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, serta asesmen atau penilaian. Sedangkan komponen lainnya dianggap sebagai pelengkap dari 3 komponen tersebut, dengan tetap merujuk pada kebutuhan belajar dari para peserta didik. Selain itu, dalam penyusunan RPP satu lembar ini, guru tidak dibatasi jumlah halaman, meskipun dalam penyusunannya harus mengacu pada prinsip penyederhanaan komponen dalam RPP itu sendiri. Prinsip RPP satu lembar. Penyederhanaan komponen dalam penyusunan RPP satu lembar ini juga harus mengacu pada 3 prinsip utama, yaitu efektif, efisien, serta berorientasi pada peserta didik. Efektif memiliki arti dalam penyusunan RPP satu halaman memiliki maksud untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pembelajaran. Efisien berarti bahwa pelaksanaan RPP satu halaman harus dilakukan dengan tepat serta tidak menguras waktu serta tenaga guru. Dan berorientasi pada peserta didik berarti penyusunan RPP satu halaman harus benar-benar mempertimbangkan keterkaitan, kesiapan, hingga kebutuhan belajar dari peserta didik di dalam kelas. Jenis RPP satu lembar. Sedangkan untuk jenisnya, terdapat 3 jenis RPP satu lembar yang terdiri dari RPP dalam jaringan, RPP luar jaringan, serta RPP hasil kombinasi dari RPP daring dan RPP luring. RPP satu lembar dalam jaringan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran secara daring yang membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk menghubungkan guru dan siswa secara online melalui perangkat komputer maupun smartphone. RPP satu lembar luar jaringan merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran secara luar jaringan atau offline, atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dan RPP satu lembar kombinasi daring dan luring adalah rencana pelaksanaan pembelajaran hasil kombinasi dari daring dan luring, atau proses pembelajaran yang dilakukan secara online dan offline. Langkah membuat RPP satu lembar. Terdapat 3 langkah dalam pembuatan RPP satu lembar. 1. Mempersiapkan bahan untuk proses pembelajaran. Bahan untuk pembelajaran meliputi buku tematik untuk guru dan siswa, dan kata kerja operasional atau KKO. 2. Melakukan penyusunan kerangka RPP satu lembar. Teknik penyusunan RPP satu lembar berpedoman pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP dengan 3 prinsip utama penyusunan, yaitu efektif, efisien, serta berorientasi pada peserta didik. 3. Asesmen atau penilaian. Pelaksanaan asesmen atau penilaian dilakukan mengacu pada kebutuhan guru yang dilihat dari hasil pengamatan sikap peserta didik. Pelaksanaan tes pengetahuan, presentasi terhadap hasil karya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diketahui dalam RPP model baru. Tujuannya adalah meringankan pekerjaan guru di luar pembelajaran sehingga akan lebih terfokus dalam mendidik para siswa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.